Pinjol, aturan, dan permasalahannya. Pinjaman dalam jaringan, atau PINDAR, atau peer-to-peer, atau financial technology, atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan pinjaman online atau pinjol, adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjol tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjol termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 10 Tahun 2022 tidak dikenal istilah pinjol, melainkan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Apa perbedaan pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal? Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022, pinjol ilegal adalah pinjol yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK, sementara pinjol yang legal sudah memiliki izin usaha dan terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di OJK. Bagaimana jika pinjol tidak dibayar? Secara umum, hal ini berkaitan dengan utang piutang, di mana kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Apabila debitur atau peminjam di pinjol tidak melunasi utangnya, akan dianggap wan prestasi. Maka pinjol berhak melakukan penagihan kepada penerima dana atau peminjam paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian. Lalu, apakah pinjol ilegal tidak usah dibayar? Tetap harus dibayar, karena pada dasarnya peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjamnya, meskipun ia meminjam melalui pinjol ilegal. Tindak pidana terkait pinjol bisa termasuk penipuan, pengancaman, penyebaran data pribadi tanpa izin, dan pelanggaran terhadap UU ITE. Pinjol ilegal seringkali melakukan praktik yang melanggar hukum, seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, dan bunga yang tidak masuk akal. Berikut tips untuk menghindari pinjol ilegal. Periksa legalitas pinjol. Cek di OJK. Pastikan aplikasi pinjol yang Anda gunakan berizin, terdaftar, dan diawasi oleh OJK yang dapat diperiksa di situs resmi OJK. Perhatikan alamat kantor dan pengurus. Perusahaan pinjol ilegal seringkali tidak memiliki alamat kantor yang jelas atau pengurus yang terdaftar. Waspada terhadap tawaran bunga tinggi dan syarat tidak jelas. Bandingkan dengan penyedia lain. Lakukan perbandingan antara beberapa penyedia pinjaman online yang legal untuk melihat suku bunga, biaya, dan persyaratan lainnya. Hindari bunga yang tidak wajar. Pinjol ilegal seringkali menawarkan bunga yang sangat tinggi atau biaya tersembunyi yang tidak jelas. Waspada terhadap pinjaman tanpa syarat jelas. Pinjaman yang hanya meminta KTP tanpa dokumen pendukung lainnya patut dicurigai. Jaga data pribadi. Jangan berikan data secara sembarangan. Pinjol ilegal sering meminta akses ke seluruh data di ponsel Anda, termasuk kontak, galeri, dan pesan. Jangan berikan akses yang tidak perlu. Gunakan ponsel khusus atau email baru. Untuk menghindari resiko kebocoran data, gunakan ponsel atau email yang berbeda untuk keperluan pinjaman online. Jangan bagikan data pribadi melalui link yang mencurigakan. Waspada terhadap link yang dikirimkan melalui SMS atau media sosial, karena bisa jadi merupakan upaya penipuan. Baca syarat dan ketentuan dengan seksama. Pahami semua biaya dan denda. Pastikan Anda memahami semua biaya, bunga, dan denda yang mungkin dikenakan sebelum menyetujui pinjaman. Jangan ragu untuk bertanya. Jika ada hal yang tidak jelas atau mencurigakan, jangan ragu untuk bertanya kepada penyedia pinjaman atau mencari informasi lebih lanjut. Pilih pinjaman dari sumber resmi. Gunakan layanan bank atau lembaga keuangan resmi. Jika memungkinkan, pilih pinjaman dari bank atau lembaga keuangan resmi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Manfaatkan layanan pembiayaan lain. Jika ragu dengan pinjaman online, Anda bisa mencari alternatif pembiayaan dari lembaga lain yang lebih aman. Laporkan pinjol ilegal. Kumpulkan bukti. Jika Anda terlanjur terjerat pinjol ilegal, kumpulkan bukti seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer, dan dokumen lainnya. Laporkan ke OJK dan lembaga terkait. Anda bisa melaporkan pinjol ilegal ke OJK, Kominfo, kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, Anda dapat terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal dan melindungi diri dari risiko kerugian finansial dan penyebaran data pribadi.